Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Harumi Balkis dengan NIM 070151323043 dari Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Hukum Acara Pidana. Ingin menjelaskan dari pasal 1 KUHP hingga pasal 49 KUHP. Pada pasal 1 menjelaskan definisi istilah dasar dalam hukum acara pidana, meliputi pihak-pihak yang terlibat, penyidik, jaksa, hakim, tersangka, terdakwa. Tindakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, serta proses peradilan dan hak-hak hukum seperti penuntutan, pra-peradilan, upaya hukum, ganti kerugian, dan rehabilitasi. Kemudian pada pasal 2 menjelaskan bahwa aturan di dalam KUHP itu dipakai untuk mengatur seluruh proses peradilan pidana di pengadilan umum, mulai dari tingkat paling bawah sampai paling tinggi. Jadi semua proses hukum pidana tuh harus mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan di undang-undang ini. Selanjutnya pada pasal 3 menegaskan bahwa semua proses peradilan pidana harus dijalankan sesuai aturan yang ada di KUHP. Artinya, polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh bertindak seenaknya sendiri, tapi harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar prosesnya adil dan sah. Selanjutnya, pada pasal 4, di pasal ini dijelaskan bahwa yang disebut penyelidikan adalah setiap polisi negara Republik Indonesia. Jadi hanya polisi saja yang berhak menjalankan tugas penyelidikan untuk mencari tahu ada atau tidaknya tindak pidana. Selanjutnya pada pasal 5, pasal ini menjelaskan apa aja sih tugas dan wewenang penyelidik. Nah, jadi penyelidik tuh bisa menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, kemudian mencari bukti, memeriksa orang yang dicurigai, dan melakukan tindakan lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau atas perintah penyidik, penyelidik juga bisa menangkap, menggeledah, atau menyita barang bukti. Jadi semua hasilnya harus dilaporkan kepada penyidik. Singkatnya tuh penyelidik bertugas mencari tahu apakah suatu peristiwa benar-benar termasuk tindak pidana atau bukan. Selanjutnya, pasal 6, pasal ini menjelaskan siapa aja yang bisa jadi penyidik. Jadi ada 2 macam penyidik. Yang pertama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang kedua dari pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus, kayak misalnya dari pajak atau kehutanan. Jadi tidak semua PNS bisa jadi penyidik, hanya yang sudah ditunjuk oleh undang-undang. Selanjutnya pada pasal 7, pasal 7 ini mengatur wewenang penyidik, yaitu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat jelas suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Penyidik juga bisa menangkap, menahan, menggeledah, memanggil saksi, menyita barang bukti, dan menghentikan penyidikan jika perlu. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus bertindak sesuai hukum dan tidak boleh melanggar hak orang lain. Selanjutnya pada pasal 8, pasal ini menjelaskan hubungan antara penyidik, polisi, dan penuntut umum, jaksa. Setelah penyidikan selesai, penyidik harus membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara ke jaksa. Tahap pertama hanya berkas perkara yang diserahkan. Lalu tahap kedua, kalau udah lengkap, tersangka dan barang bukti juga diserahkan ke jaksa untuk diproses di pengadilan. Pada pasal 9, selanjutnya pasal 9 menjelaskan bahwa penyelidik dan penyidik bisa menjalankan tugasnya di seluruh wilayah Indonesia. Tapi pada umumnya mereka bertugas di daerah hukum di mana tempat mereka diangkat. Misalnya di wilayah kerja Polres atau pada polda tertentu. Selanjutnya pada pasal 10, pasal ini menjelaskan bahwa penyidik pembantu adalah polisi yang ditunjuk secara resmi oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Jadi mereka diangkat dengan mempertimbangkan pangkat tertentu yang nantinya diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Jadi nggak semua polisi otomatis menjadi penyidik pembantu, harus memenuhi syarat kepangkatan dan ditugaskan secara resmi. Kemudian pada pasal 11, penyidik pembantu memiliki wewenang yang hampir sama seperti penyidik. Misalnya bisa memeriksa saksi, menyita barang bukti, atau memanggil tersangka, kecuali untuk penahanan. Kalau mau menahan seseorang, penyidik pembantu harus mendapat izin atau pelimpahan wewenang dari penyidik utama. Berarti penyidik pembantu tidak boleh menahan orang atas inisiatif tersendiri. Pasal 12 menjelaskan bahwa penyidik pembantu harus membuat berita acara
atau laporan resmi dan menyerahkan berkas perkara ke penyidik utama. Tapi kalau perkaranya termasuk acara pemeriksaan singkat, kasus ringan yang bisa langsung ke pengadilan, maka berkasnya bisa langsung diserahkan ke jaksa penuntut umum tanpa harus melalui penyidik utama. Selanjutnya pasal 13. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan perintah atau penetapan hakim. Artinya, jaksa yang sudah ditunjuk memiliki peran untuk membawa perkara ke pengadilan dan memastikan putusan pengadilan dijalankan. Selanjutnya, pasal 14. Di sini tuh dijelasin tugas dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum, menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik. Tetapi jika ada kekurangan dalam penyidikan, jaksa bisa memberikan petunjuk kepada polisi untuk melengkapi disebut pra penuntutan. Jadi dia memberi izin perpanjangan penahanan atau melakukan penahanan setelah kasus diserahkan kepadanya. Selanjutnya, pada pasal 15, jaksa hanya boleh menuntut perkara pidana yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Misalnya, jaksa di Jakarta, dia nggak bisa menuntut perkara yang terjadi di Medan, kecuali ada penugasan khusus. Selanjutnya, pada pasal 16, pasal ini tuh mengatur siapa yang boleh melakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyelidikan, penangkapan dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik. Untuk kepentingan penyidikan, penangkapan bisa dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Jadi, penangkapan harus dilakukan oleh petugas yang berwenang, bukan sembarang orang. Selanjutnya, pada pasal 17, penangkapan hanya boleh dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan ada bukti permulaan yang cukup. Artinya, polisi gak boleh asal tangkap tanpa dasar bukti yang jelas. Selanjutnya, pada pasal 18, pasal ini menjelaskan cara penangkapan yang benar. Jadi petugas polisi harus menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat kasusnya. Selanjutnya, pada pasal 19, di pasal ini menjelaskan, jadi penangkapan hanya boleh dilakukan paling lama 1 hari 24 jam. Setelah itu harus ditentukan apakah orang tersebut akan ditahan atau dilepaskan. Selanjutnya, pada pasal 20, pasal ini menjelaskan bahwa penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik utama boleh melakukan penahanan saat masih tahap penyidikan. Jaksa penuntut umum berwenang menahan saat tahap penuntutan. Hakim juga bisa melakukan penahanan saat perkara sedang disidangkan di pengadilan. Jadi, 3 pihak yang bisa menahan seseorang adalah penyidik, jaksa, dan hakim, tergantung pada tahap perkaranya. Selanjutnya, pasal 21 menjelaskan bahwa seseorang boleh ditahan kalau ada bukti yang cukup dan ada kekhawatiran bahwa orang itu akan melarikan diri, akan merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana. Selanjutnya, pada pasal 22 ada 3 jenis penahanan. Yang pertama, penahanan di rumah tahanan negara atau rutan, kemudian penahanan rumah, dan penahanan kota. Selanjutnya, pada pasal 23, penyidik, jaksa, atau hakim bisa mengubah jenis penahanan, misalnya dari tahanan rutan jadi tahanan rumah ataupun sebaliknya. Selanjutnya, pada pasal 24, penyidik bisa menahan tersangka paling lama 20 hari. Jika penyidikan belum selesai, bisa diperpanjang 40 hari oleh jaksa. Jadi total maksimalnya itu ada 60 hari. Selanjutnya, pada pasal 25, dijelaskan bahwa jaksa bisa menahan tersangka 20 hari saat tahap penuntutan, tapi bisa diperpanjang 30 hari oleh ketua pengadilan negeri, jadi maksimal 50 hari. Selanjutnya, pada pasal 26 dijelaskan bahwa hakim bisa menahan terdakwa 30 hari selama pemeriksaan di pengadilan, tapi bisa diperpanjang 60 hari oleh ketua pengadilan negeri, jadi maksimal 90 hari. Kemudian pada pasal 27 menjelaskan terdakwa bisa mengajukan banding. Hakim di pengadilan tinggi bisa menahan 30 hari. Bisa juga diperpanjang 60 hari lagi oleh ketua pengadilan tinggi, jadi maksimal 90 hari juga. Pada pasal 28, Hakim MA bisa menahan terdakwa 50 hari. Bisa diperpanjang 60 hari oleh ketua MA, jadi total maksimal jadi 110 hari. Kemudian pasal 29 menjelaskan
Dalam kondisi tertentu, masa penahanan bisa diperpanjang lebih lama lagi. Misalnya, kalau tersangka atau terdakwa sakit berat, fisik atau mental, tapi harus dibuktikan dengan surat dokter. Nah, selanjutnya pada pasal 30 menjelaskan kalau ternyata penahanan seseorang ini nggak sah, misalnya dilakukan tanpa dasar hukum, melewati batas waktu, atau tanpa izin yang benar, maka tersangka atau terdakwa berhak meminta ganti rugi. Selanjutnya pada pasal 31 menjelaskan tersangka atau terdakwa boleh minta penangguhan penahanan, yang artinya mereka bisa dibebaskan sementara selama proses hukum masih berjalan. Terus permintaan ini juga bisa disetujui oleh penyidik, jaksa, atau hakim sesuai tahap perkaranya. Selanjutnya pada pasal 32 di sini dijelaskan bahwa penyidik tuh boleh menggeledah rumah, pakaian, atau badan seseorang kalau itu dibutuhkan untuk penyidikan. Selanjutnya pada pasal 33 yang isinya penyidik harus meminta izin tertulis dari ketua pengadilan negeri sebelum menggeledah rumah. Kalau mendesak, penyidik bisa memerintahkan polisi untuk masuk rumah dengan perintah tertulis. Selanjutnya pada pasal 34 di sini dijelaskan kalau situasinya sangat mendesak, misalnya ada bukti yang bisa segera hilang, penyidik boleh langsung menggeledah tanpa izin pengadilan dulu di tempat-tempat kayak misalnya rumah atau halaman tempat tersangka tinggal, lokasi tempat tindak pidana terjadi, penginapan, atau tempat umum lainnya. Pada pasal 35 di sini ada beberapa tempat yang tidak boleh digeledah kecuali tertangkap tangan, yaitu pertama ada ruang sidang MPR, DPR atau DPRD saat sidang berlangsung, kemudian tempat ibadah saat sidang digunakan untuk beribadah atau upacara keagamaan, dan ruang sidang pengadilan saat sidang sedang berjalan. Nah, selanjutnya pada pasal 36 dijelaskan kalau penyidik mau menggeledah rumah di luar wilayah hukumnya, ia tetap boleh melakukannya asal memberitahu ketua pengadilan negeri setempat dan didampingi penyidik dari daerah hukum tersebut. Jadi intinya penyidik nggak bisa seenaknya geledah di daerah lain tanpa koordinasi dulu. Pada pasal 37 yang isinya pada saat menangkap tersangka, penyelidik tuh boleh menggeledah pakaian dan barang bawaan tersangka. Jadi kalau diduga membawa benda yang bisa disita, misalnya senjata atau narkoba, saat tersangka dibawa ke penyidik, penyidik juga boleh menggeledah badan dan pakaian untuk memastikan tidak ada barang bukti yang disembunyikan. Pada pasal 38, penyitaan atau mengambil barang bukti untuk kepentingan perkara hanya boleh dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri. Selanjutnya pada pasal 39 yang bisa disita itu cuma barang milik tersangka yang diduga berasal dari hasil kejahatan, barang yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan kejahatan, barang yang digunakan untuk menghalangi penyidikan, misalnya kayak senjata atau alat komunikasi, dan barang yang khusus dibuat untuk kejahatan seperti alat pemalsuan. Kemudian barang lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Selanjutnya pada pasal 40 di sini dijelaskan kalau seseorang tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan, penyidik boleh langsung menyita benda atau alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan tersebut atau benda lain yang bisa dijadikan barang bukti. Selanjutnya pada pasal 41 di sini dijelaskan, jadi kalau tersangka mengirim atau menerima barang atau surat lewat pos atau jasa pengiriman dan ada dugaan kuat barang itu terkait tindak pidana, penyidik boleh menyita barang itu, tapi harus ada surat tanda penerimaan untuk pejabat kantor pos dan juga untuk tersangka agar prosesnya resmi dan tidak disalahgunakan. Selanjutnya pada pasal 42 di sini penyidik boleh memerintahkan siapapun yang menguasai barang bukti agar menyerahkan barang itu kepadanya. Setelah diserahkan, penyidik wajib memberi tanda terima untuk surat atau tulisan. Jadi penyidik hanya boleh meminta kalau surat itu berasal dari tersangka, ditujukan kepadanya atau digunakan dalam tindak pidana. Pada pasal 3 di sini isinya barang bukti disimpan di tempat resmi dan nggak boleh dipakai oleh siapapun. Selanjutnya pada pasal 45 barang bukti yang cepat rusak bisa dijual atau dimusnahkan asalkan disetujui dan disaksikan secara resmi.
Pada pasal 46, barang bukti bisa dikembalikan kalau udah nggak diperluin lagi kecuali hasil kejahatan atau benda terlarang. Selanjutnya pada pasal 47, polisi boleh buka surat yang dicurigai, tapi wajib ada izin dari pengadilan. Selanjutnya pada pasal 48, isinya kalau surat nggak ada hubungannya harus dikembalikan dengan rapi dan dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya pada pasal 49, yang isinya setiap tindakan pemeriksaan surat harus dicatat dan dilaporkan secara resmi. Sekian penjelasan dari pasal 1 sampai 49 KUHP dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.